Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama startup lagi minggu ini. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial ini, Mas Kancil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri, Mas Kancil? Perkenalkan, nama saya Real Ditafil Ruspanji, biasa dipanggil Kancil Sugandi. Owner dari Buy Coffee ya? Ya, Dari Buy Coffee. Jadi kayak teman-teman yang penasaran siapa sih orang di Buy Coffee ya? Buy Coffee itu benar-benar pernah merasakan membawa box kayak di kampus-kampus gitu ya, benar-benar real ya ini ya. Pasti Tidak ada. Ada fotonya. Ada foto ya. Nanti bisa dikirim, kita cantumkan di sini ya. Sip. Ada Oke, foto terus pertama. Yang penting berani, ambil tetepin tujuan kita beberapa tahun ke depan. Nah, nanti kalau udah jalan, kita juga berpikir gimana caranya ini berinovasi dan gimana caranya ini main aman dan clear kayak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama startup lagi minggu ini. Halo, assalamualaikum. Ini nggak kerungu, bro. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial ini. Ini merupakan apa ya? Apa? Pelopor Pelopor Indonesia muda. minuman dalam kemasan berasa dengan rasa kelapa. Yang dicampur dengan kopi. Siapa lagi kalau bukan Mas Kancil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Halo. perkenalkan diri, Mas Kancil? Perkenalkan, nama saya Real Ditafil Ruspanji, biasa dipanggil Kancil Sugandi. Oh, gak ada Sugandi. Hanya Kancil aja. Cuman kebetulan dulu dipanggil Kancil itu dimarahin sama guru SMA. Iya. Ini teman Termasuk SMA. saya. Ya, ini manggil Kancil, ya Allah, kok dipanggil Kancil sih, nak? Terkutuk kamu ini kayak gitu. Kamu Pokoknya manggil kan boleh, kayak gitu. Nah, jadi apa ya? Kancil ini sebenarnya juga kita berteman ya. Ya, ini loh ya. Ini loh. Ada. ini. Berteman dari TK. dari SMA. Nah, bocor guys, tahu teh guys. Gak apa-apa wis. Lokal pride itu bro, gak apa-apa. Nah, Nah, Mas Kanci ini saya udah berteman dari SMA ya. Ini loh ya. Mas Kancil ya. Ini loh. Kita One Pride Bawi Karsu ya. Baik Karsu. Bawi Karsu. Apa? Bravo ya. Bravo Baik Bawi Karsu. Betul. Nah, itu cerita singkat lah ya. Nah, jadi mungkin teman-teman di Malang ya khususnya pasti udah banyak yang tahu kan kalau siapa si Mas Real Dirafil atau Mas Kancil Sugandi. Arek nakal yang suka bolos, nggak pernah di sekolah, nggak ada cewek yang suka. Nah, itu kan dulu. Dulu, Kalau mohon sekarang maaf. merupakan salah satu 3 orang terkaya kalau nggak salah. Waduh, kalah lek Warren Buffett ae. Ya, 3 orang terkaya di komplek. Amin. Kita berakhir dari komplek dulu ya. Eh. Mas Kancil ini merupakan owner dari Buy Coffee ya. Ya, Dari Buy Coffee, jadi kayak teman-teman yang penasaran siapa sih orang di Buy Coffee ya? Ya, dia ada nggak cuman saya sendiri. apa ya? Brand paling biasa. pasti merendah. Per es kopi susuan. Bisa dikatakan sebenarnya kalau misal dari aku pribadi ya, Buy Coffee ini sing pertama sih. Dan nggak ada si ono Amsterdam. Tapi sing mengusung konsep Kopi untuk susu. kopi susu yang di take away Bisa, kalau bisa. tak rasa sendiri ya Buy Coffee. Buy Coffee. Cuman lek untuk kopi susu sebelumnya aku lek mengamati market itu sudah ada. Kopi sejuk itu sudah ada. Cuman belum diusung sedemikian rupa. Ya soalnya mereka kalau diminum di tempat kan juga masih di gelas toh. Ya, saya belum. Aku adalah penjual kopi susu take away. Kalau yang salah satu pelopor mungkin Anda ya. Amin, insya Allah. Soalnya- Ada lagi pelopor juga. Ya, Pesen soalnya kopi. saya juga lumayan mengikuti lah. Oh iya, nggak lumayan mengikuti anjir ini terus gitu loh ya. Jadi ya ngerti. Jadi mungkin bisa diceritakan tipis ya mungkin awal mula Buy Coffee ini itu gimana? Misalnya awal mula latar belakangnya lah. Awal kok akhirnya tercipta lah brand dengan nama Buy Coffee ini dan mengusung konsep kopi susu take away. Gitu ya. Ya. Oke. Materi pertama. Materi pertama. Jadi Buy Coffee itu dulu awalnya bikin tuh karena awalnya mbak pengen jualan kopi, Ya. pengen jualan cilok awalnya. Oh, gitu. Iya. Iki gue
Cek asik gitu loh. Siap. Jadi awalnya pengen jualan kopi, Ya. cuman kok jualan kopi, pengen punya kafe, tapi itu circa 2016 ya, 16 sih belum banyak. Kalau sekarang kan kopi ini udah banyak toh. Udah banyak, khususnya di Malang ya. Udah ada berapa nanti? 300 paling. 300 coffee Ya, shop ya, kurang jadi lebih ya. Satu kampung ada 6 rata-rata. Satu kampung Tak ada. kampung ada 6. Tak jejer itu tak di Dewan Daru aja dulu aku 1. Nah, Sekarang ada 7 paling apa. jadi persaingan semakin ini ya. Semakin ketat, Sengit ya. semakin ketat dan semakin pekat. Mungkin lanjut Nah. lagi. Kemudian awal bikin Buy Coffee, pengen punya kafe tapi kok Darullah budgetnya mepet. Oh, iya. Budgetnya mepet. Terus apa namanya? Apa nih kita nyari-nyari ya? Apa nih semisal kita jualan, kebetulan kan kalau dari aku sendiri kan suka ngopi. Tapi kalau ngopi ini kok habis waktu berjam-jam nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa lah. Sedangkan kita nggak cari duit, kita nggak makan pas itu kayak gitu. Sedangkan kalau dari sang orang tua aja ya nggak cukup kayak gitu kan, kita juga pengen beli apa kayak gitu. Rutin lifestyle lah ya. Jadi Tipis ya. nggak tapi nggak masalah lifestyle tuh. Tapi kalau Masalah misal apa kita aja? nggak cari uang no ya kita nggak makan ceritanya. Nah, Moro di Surabaya kan, apa nih kira-kira sing iso dianu lah kalau kita buka kafe ini modalnya besar, harus jualan apa namanya, harus sewa tempat, terus beli peralatan kafe ya enggak murah ya. Terus kita cari referensi sampailah kita ngerti Kopi Tuku Jakarta dulu awalnya. Itu salah satu yang menjadi apa ya? Pionir kiblat kopi susu di Indonesia. Salah satu kiblat Buy Coffee juga. Yang dimana dia kan awalnya es kopi susu tetangga itu ya. Jadi sampai pada akhirnya sampai sekarang pun kita mengembangkan bisnis kita itu ya banyak mengambil dari Kopi Tuku, pinginnya kayak gitu. Mengadopsi. Oh, Kopi Tuku ngembangin kayak apa, oh, kita ikut kayak gini kayak gitu. Jadi mengekornya ke sana. Nah, Moro kita punya ide, cuman pas itu modal kita ya nggak punya terlalu banyak karena kan posisi dulu masih mahasiswa, Semester berapa dulu ya? Tiga ya, semester dua tiga. Semester 2 Pak Kancil sudah memulai untuk sekarang bangun. Alhamdulillah juga masih semester 2. Oh, masih ya? Soalnya start di semester itu. Start di situ sampai sekarang karena memang nggak selesai kuliah. Siap. Aslinya pengen kuliah mana, Bre? Siapa sing teman-teman pengen kayak beasiswa gua jadi bisa subscribe di bawah sini. Langsung subscribe, langsung tanamkan beasiswanya, kamunya di mana? Bebas bisa aku manut ya. Bisa. Bantu Mas Kancil memperoleh gelar sarjana. Yes. Terima kasih teman-teman subscribe. Lanjut. Nah, Oh ya, sebentar. Kuliahnya dulu di mana Mas Kancil? di Universitas Airlangga. Wih, Masya Allah, gini-gini Erlangga. Erlangga. Jurusan manajemen kolbu. Weh. Siap. Jurusan sampai manajemen. sampai tadi semester 2 2, 3 bikin Buy Coffee ini Bikin Buy Coffee, kemudian bikin Buy Coffee ini nggak sendirian aku. nggak sendirian ya? Berdua. Berdua. Ada teman sekontrakannya Mas Alko juga. Namanya kita pakai inisial aja lah. Soalnya emang beliau nggak mau di spill ya. Nggak mau di spill. Dan Nggak mau emang di-spill karena kalau di Buy Coffee sendiri kayak lebih di belakang layar. belakang gitu. layar karena pemalu dia. Itu pemalu ya. Pemalu karena memang kerjanya di belakang layar. Dan kalau nggak ano Mas Carbi itu tadi. Oh, inisialnya itu ya. Inisialnya Mas Carbi. ya. Biasanya kalau nggak ada Mas Carbi mungkin kita nggak sampai sekarang. Jadi dia memiliki kontribusi yang Kontribusi yang besar, top, ya? sangat besar. Sangat besar. Jadi kita saling belajar bersama dulu. Itu Sampai sekarang. kalau nggak salah itu kan dulu sebenarnya ini ya apa tugas kuliahnya Mas Carbi ya kalau nggak salah ya. Sekalian dimasukin tugas Oh, kuliah. jadi idenya ada dulu, sekalian dipakai tugas kuliah gitu. Ya. Oh, bukan tugas kuliah terus kemudian Bukan, dipakai. Oh, bukan. berarti emang idenya ada Dulu ya? ada di ide dulu, terus kita ngajak, ayo Chan, ini kayak tutulan iki ayo. Ini kayak iki kayak Kopi Tuku. Jualannya di Surabaya, kita jualannya box-boxan aja. Kenapa kok box-boxan? Karena yang paling murah dan paling possible. Kan Ya, pas box. itu kita masih kuliah ya Mbak. Box, ayo kopi kayak ya, gitu. semacam ceritanya. danusan lah ya kan. Mainnya di danusan. Jadi kita dulu mikirnya itu apa namanya?
kita di kampus B itu ada FISIP, ada FEB, ada hukum, ada farmasi. Katakan sehari kita bisa jual 20 cup aja untuk setiap fakultas. Wis lumayan nih. Nah, 50 cup lebih. Hampir 100 kalau fakultasnya 5 per 20. Nah, itu kesempatannya di situ dulu. Nah, terus ada tugas kuliah sekalian kita masukin. Wis posisi aku sudah nggak kuliah. Terus ini dimasukin tugas kuliah lumayan bisa dapat nama juga kayak gitu. Nah, di situ dari situ sampai itu ceritanya kan bulan Juli apa ya? Juli, Agustus, September itu 2017. Tahun 2017 terus kita jalan Desember. Desember itu pulang kita ke Malang. Liburan kan ya. Kampus libur dan kuliahku pun wis libur saat terus. Akhirnya aku memutuskan wis kayak aku stay di Malang terus ini. Stay di Malang, dulu jualannya kan kita alhamdulillah dapat teman punya rumah kontrakan ceritanya kontrakan wis iki pakai encil untuk jualan Mas Salman namanya. Mas Salman di Via Santa. Tapi sebelum di Via Santa kan sempet COD dulu kalau nggak salah. COD tapi hanya Sabtu Minggu aja, enggak setiap hari. Soalnya pas PP Malang Surabaya kayak gitu, itu enggak ini rekoso lumayan itu. Jadi pagi hari Sabtu itu hari Jumat kita bikin pulang ke Malang bawa cooler box pulang ke Malang naik bis kan ya kita ya bis itu dibawa ke mana cooler boxnya dibawa bis ya maksudnya mendarat di Malang itu mendarat di Sarangan mendarat di Sarangan histori awal back office kita bawa 20 mau jual kok tinggal 13 loh lah kok ente ya Allah itu sebuah kesalahan ya mungkin pembelajaran. Nah itu berarti ini ya Back Coffee itu benar-benar pernah merasakan yang namanya berjualan membawa box kayak kampus-kampus gitu ya benar-benar real ya ini ya pasti ada fotonya nanti bisa dikirim kita cantumkan di sini ya ada foto pertama kita jualan kita beli beli cooler box dulu ceritanya kita punya teman Mas Tio yang tadi mau pulang itu customer ya awal-awal lah wis kirim ke luar Jawa Sulawesi semangat kita ceritanya semangat bawa cooler box ya bisa beli cooler box Surabaya ini lampu merah ini 3 jam ya lampu merah ini panas terus kita cari cooler box udah bikin pagi-pagi jam 6 jam 6 bikin terus jalan ke pasar nyari cooler box habis itu ditaruh cooler box dibawa habis dibawa kita ngirim ke JNE Mas mau ngirim ini ke Sulawesi waduh Mas kita udah nggak bisa ngirim cairan terus coba ke sebelah JNT juga sama Mas kita bisa juga kirim cairan barang itu berapa cup itu posisi? Itu 20 cup dulu 20 cup itu terasa sangat kepo ya. Nah itu kita bikin jam 6 nah posisi kita ngirim jalan di JNT itu jam 1 nggak salah jadi wis kita melewati proses berapa jam itu tadi bikin 20 cup itu tadi wis keliling-keliling lah kok gak iso sih terus panas-panas ya akhirnya kita jual kita bawa ke Malang itu salah satu ya salah satu sing dibawa di Sarangan ya itu salah satu ceritanya sing ditoling dia cuman gak jadi habis itu ya wis kemarin pulang ke Malang kan ya kita cerita langsung Desember Desember pulang ke Malang yang bukan di Via Santa sehari paling jualan itu hanya 3 cup sampai mentok paling 20 cup sampai pol-polan itu ya pol-polan itu wis cuman kita jualan kan dulu gosen gosen itu ya lumayan sih banyak alhamdulillah orang-orang antusias masyarakatnya lumayan soalnya mungkin kalau dulu 2017 masih kayak semacam hal sing baru masih baru dan orang-orang Jakarta anak-anak Jakarta itu udah tahu notis dengan kopi susu nih di Jakarta ada di Malang belum ada ini yang pertama ceritanya kayak gitu dulu nah terus masuk di Via Santa itu paling kita bertahan di situ 1,5 bulan atau 2 bulan nah habis itu di Via Santa qadarullah rumahnya mau disewa dan kita pindah ke namanya Ayam Cak di sebelum di Dewan Daru di Dewan Daru di Ayam Cak Gendut itu depan SMA 7 nah depan SMA 7 itu paling sebulan setengah lah itu ya kita beli kopi jualan kopi ambil
bau lalapan gitu kita jualan bau lalapan, tapi ya siapa mana ya nggak ada tempat lagi, alhamdulillah kita dapat tempat di situ. Nah habis itu disaranin sampai temanku sekarang Mas Mat namanya. Pertama karena kepikiran pindah di SA, cuman sama Mas Mat itu temanku jualan papa kambing, bisa di jualan susu ya, jualan susu sama penemukan kambing, bisa di search di mungkin kalau dia mungkin bisa lah ya bisa kita nanti wawancara di langsung di kandang nanti yang mewawancarai Mas Kanci boleh. lanjut rekomendasi dari Mas Mat timbangannya nih kono cobaan di coba di Dewan Daru di Lifetime, ceritanya dulu di Lifetime itu kalau kamu sewa harga tinggi itu sih masih worth it karena ramai banget di daerah situ. Ya wes kita coba tembusi, kebetulan kan ya masih teman-teman sendiri yang punya, kita tembusi lah alhamdulillah bisa ternyata walaupun dengan sewa yang lumayan, cuman ya wes kita coba wes lah. Hari pertama di sana itu niatnya masih tata-tata, cuman anak-anak udah dateng. Itu kita jualan dari maghrib sampai malam itu udah langsung 60 cup kalau boleh nggak salah. Itu baru malah sebenarnya belum buka itu masih trial. Terus Acil jualan aja wes nggak apa-apa gitu. Oke siap bikin kita sing sebelumnya mesin ini ceritanya dulu kan beli mesin tuh sama Mas Carbi. Carbi. Modal kita kan dulu 6,5 juta Mas Carbi. Jadi ini modalnya dulu 6,5 itu mesin aja apa udah sak kopi-kopinya itu? Yang lainnya segala macamnya udah all in lah ya. All in. Katakanlah 6,5 itu. 6,5. Nah, apa namanya? Beli mesin, Mas. Ini mau buat jualan apa ke yang jualan mesin? Oh, ini buat jualan kopi susu, Mas. Mau bikin berapa cup sehari, Mas? Oh, paling 20, Mas. Oh iya wis, 20 gak apa-apa kalau mesin ini. Dulu mesinnya kita delongi. Ya, harganya 2,5 juta nggak salah. Tapi kalau 25 jangan lo ya Mas. Oh iya Mas, paling 20 dok sehari. Ya. Nah terus kita pindah ke Dewan Daru, realitane 60 cup sehari. Iku wis, aduh ini mesin nggak apa-apa. Nah itu ceritanya bingung ya aku ya. Ini mesin nggak apa-apa lah. Nah kayak gitu itu berjalan selama mungkin berapa bulan, 6 bulan, 7 bulan. 6 bulan. Nah, pakai mesin itu. Berok. Sehari itu pernah sampai 100 cup, 150 cup. Waduh. Sampai pada akhirnya mesinnya tuh nyala, tapi akhirnya kita tes wis bocor lah ya. Bocor wis bafat wis mesinnya. Wis lah kita enggak bisa pakai mesin itu lagi. Cuman kita udah nemu produksinya. Lah, pas hari pertama itu wis bludak. Alhamdulillah itu jualan wis rame. Besok-besoknya itu juga kayak gitu terus, makin bagus. Minimal di situ tuh 50 cup sehari yang Dewan Daru ya. Minimal 50 cup, paling sedikit itu 50 cup. Paling ya sehari 100 cup. Nah itu untuk ukuran kita pas itu umur 21 tahun ya. Ya, 21. Itu wis wow gitu, Masya Allah. Apa kayak ini ya berarti ya, apa? Lonjakannya itu dari Cak Gendut, maksudnya dari apa? Jual di kampung, di depan teras rumah Cak Gendut ke Dewan Daru langsung real gini ya. Ini kalau digambarin grafik sedeng langsung ya memuncak. Nah, naiknya pas di tahun-tahun 2018 gitu ya. 2018 itu naik, orang-orang banyak denger, banyak yang tanya franchise, cuman nggak sih belum tahu ya. Ini kalau di franchise nanti malah berantakan. Nggak sih belum tahu. Pemikiran apa sih? Mahasiswa kan kita masih usia mahasiswa yang belum lulus pas itu. Usia paling 21. Nggak sampai. Ya, 20-an Pak, 1920 ya. 1920 tahun itu. Masih rada labil, tadi takut-takut. Setelah cuman pas di zaman-zaman itu naik. Nah, kemudian itu dulu kan kita paling omset sehari 5 cup, 10 cup gitu lah. Pas posisi itu kita bisa sampai 100 cup per hari. Puncaknya per bulan sebulan itu kita sampai omset 75 juta dulu pernah dapat. Dulu ya, pas di Dewan Daru itu. Dewan Daru. Masya Allah ya, Masya Allah itu posisi mantepnya pas di situ. Nah itu pas naik-naiknya kan dulu tempatnya kita kecil toh. Kecil, yang ya but masih dipakai lah sekarang. Masih dipakai sampai sekarang. Nah dulu konsep itu belum banyak yang pakai. Lah adanya kita kenapa kok pingin konsep itu? Kan kita ngambil konsep untuk tempatnya, ngambil konsep di Jepang. Dulu juga masih belum terlalu banyak lah coffee shop yang Jepang-Jepangan kayak gitu lah.
Tapi kita pengen create coffee shop yang kayak Jepang-Jepangan, cuman masih setengah-setengah. Sing Jepang banget ya gak, api nemen ya ndak, yang jelek banget ya ndak. Karena ya masih keterbatasan ilmu juga. Akhirnya niatnya memang pengen kayak di Jepang, kayak di ada coffee shop namanya Onibus Jepang. Jadi kan dia kecil gitu. Nah, kenapa kok kita konsepnya pengen kecil kayak gitu? Karena satu, dengan konsep kecil kayak gitu sewa otomatis gak mahal kan, menekan biaya operasional, yang dimana posisi pas itu kan kita gak punya modal untuk sewa yang tinggi-tinggi. Jadi dulu kita sewa di tempat di Daun itu ya bayarnya bulanan ya, bayarnya bulanan. Kalau sewa booth kecil itu memang niatnya ya biar sewanya murah, bukan karena memang bukan berawal dari wah aku konsepnya Jepang ini memang kita harus kayak gini, bukan ya, berawal dari keterbatasan itu, keterbatasan case-nya kayak gini, keterbatasan kayak gini, terus kita cocokologi aja kayak di Jepang ini cocok ini kayak ngono ceritane. Akhirnya di Pateno konsepnya kita, konsepnya kita kayak gini kayak gitu. Jadi next kalau nyari tempat ya yang kecil-kecil yang kayak Jepang-Jepangan. Walaupun awalnya kita karena keterbatasan. Itu apa ya, kayak sedikit gambaran sama perjalanan ya Pak Kofi. Mulai dari awal jualan di kampus sampai di Dewan Daru. Dewan Daru itu dulu itu kayak apa, pembuatan menunya sendiri, produk dari Pak Kofi itu membutuhkan kayak apa ya, kalau anak sekarang nyebutnya R&D itu butuh proses berapa lama itu sampai menemukan akhirnya iki lho sing tak dol gitu, ini bakal tak jual produk ini. Prosesnya itu ya lumayan sih, tapi kita nyebutnya dulu ya belum R&D banget sih, masih ya nyoba-nyoba lah. Sekarang bahasa kerennya R&D. Kalau anak-anak muda kan R&D, Research and Development. Dulu itu informasi itu masih sangat susah ya Mas Aceh, informasi dapatkan untuk sekarang kan dari sosial media gampang, banyak kan ya informasi. Setelah dulu masih yo dibilang susah gampang sih. Aku dulu gitu. Untuk ngerti susu yang enak, misalkan aku dulu role modelnya kopi tuku. Pengen ngerti susu kopi tuku pakai susu apa ya, ke Jakarta wis. Dulu sampai kayak gitu ya, harus bener-bener yang yo wis teko deh gini. Nelo susu iki kan ono ya wis kita pakai susu itu. Terus yang lainnya enak wis kari minggu aja. Lah dulu sebenarnya awalnya kita hanya kopi susu aja, enggak ono sing kokonat, terus coklat kayak gitu. Nah, awalnya kopi susu, cuman terus disaranin Mas Carbi juga. Ternyata ide itu dari Mas Carbi. Ada juga Carbi itu. Kayaknya kita juga harus bikin non kopi nih, kayak gitu. Apa ya? Coklat lah kita. Kita jalan ke supplier nyari coklat. Ini coklat yang paling enak ini. Oke, siap. Kita ambil coklat itu lah, masih susunya masih satu, masih yang full cream, susu yang biasa. Nah terus disaranin temanku ya dulu apa sih ngajari aku bisnis juga itu kan Mas Titol namanya. Cil nyoba pakai susu kokonat. Nah terus kita coba lah kok cocok. Ternyata enak. Akhirnya coklat pakai susu biasa belum kokonat, cuman kalau kopi pakai kokonat. Terus ceritanya kita nemu kokonat ini ya bodoh-bodohan, goblok-goblokan ya. Terus yang Mas ada namanya punya teman Mas Cebol namanya, desainer juga, itu nyaranin pesen ke Acar, Cam, aku pesen coklat aja bis, nggak kopi aku. Waduh Mas, susu full cream pun teh, ono ya apa? Kokonat. Bis gak apa-apa cobain. Dicoba. Lah kok enak tambah. Berarti itu ditemukan dengan secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja. Itu tidak sengaja. Jadi, lah kok enak. Akhirnya kita jual juga. Jadi beberapa resep itu kayak gitu. Ditemukan secara tidak sengaja. Berdasarkan request. Mirip-mirip sate taichan ya berarti ya. Ya oleh sate taichan, tapi emang oleh sate taichan kan katanya kan ada orang cing gak doyan sate dengan bumbu kacang, minta kayak gitu. Ternyata enak, mek dikai sambel tok ya, kurang lebih seperti itu katanya. Mungkin ya, tapi yo lek awake dhewe sih dulu kayak gitu ceritane. Nemu deh, kita dulu memang awalnya memang nggak mau pakai banyak produk. Jadi dulu ini dulu sampai customer ngerti, dan kita brandingnya pengen dikenal orang-orang itu bukan dikenalnya sebuah kafe, tapi sebuah brand yang punya produk. Salah satu kelebihannya kalau kita kafe kan kekurangannya kalau kafenya tutup
Ya nggak wis. punya produk ya wis. Lah sedangkan kalau kita punya produk, kafenya tempatnya kita tutup, Produknya orang-orang masih masih jadi, Bang. nyari produknya kita. Itu kenapa kok kita Lebih ke situ, lebih ke ya, produknya konsepnya. aja konsepnya kayak gitu. Itu sih mikirnya. Itu dulu itu kopi susu kokonat ya. Hmm. Di menunya Pak Ibu juga kopi susu kokonat ya. Ya. Itu tuh pernah main gitu lah, bawain kopi susu kokonat Ah. teman-teman. Coba kan cocok kan. Hmm. Nah setelah ketemu lagi sama teman tersebut itu, dia itu tanya, dia tanya kayak, aku kemarin coba buat, kok rasanya beda ya? Itu tak kasih kara gitu ya. Jadi iya. dikasih santan. Itu sempat ada seperti itu. Jadi saking nggak taunya itu Susu pakai apa? kokonat. Iya. Terus ya wes, loh, itu gak gawe santan, itu gawe susu. Oke susu. Itu nggak tahu ya gimana itu ya rasanya kopi dicampur santan gitu ya. Tadi nelodeh. Ya sih. Ini juga nggak bayangin seperti apa itu ya. Dulu ada yang request temanku. Kalau aku di Australia itu pakai santan, pakai coconut milk, tapi nggak pakai ini, pakai tak kasih santan. Gak enak. Ini ya apa? Lebih ke arah dawet ya. Ya. Melaku yang dawet, es endol kayak gitu. Tadi kan udah apa ya? Ngobrolin masalah histori lah ya. Kayak latar belakang histori, terus perjalanan By Coffee. Mungkin teman-teman ini ada yang penasaran kan? Kan nama dari By Coffee sendiri tuh kayak apa ya? Misalnya apa packaging apa ya? Gitu Isi listening. Ya, isi listening kayak By Coffee. Ya itu kayak pemilihan nama brand tersebut itu apa inspirasinya itu apa gitu? Kok sampai Mas Kancil dan Mas Carbi ini kepikiran buat nama sing bener-bener gampang diingat juga gitu. By Coffee. Inspirasi ini itu sebenarnya rodok dalam ya. Boleh kita bahas di sini kan mungkin kan publik kan juga belum tahu kan. Public enemy. Siap. Tadi apa namanya? By Coffee itu kalau bahasa Indonesianya kan dari ya. Nah, jadi adanya kita nama By itu kita pinginnya dari kopi ini itu bisa apa namanya? Bisa memberikan kehidupan, memberikan kesejahteraan untuk semuanya, kayak menurut cerita Roto jadi sih ya. Nah, filosofinya seru ini. Jadi karena dulu awalnya mikirnya apa namanya? Kenapa kok By Coffee? Jadi pinginnya kan kita jualan kopi. Nah, kita pengen ini dengan kita jualan kopi. Oh ya, karena memang aku kalau bikin rata-rata maksudnya kalau bikin bisnis itu pengennya memang gimana caranya bisnis ini nggak mek cari cuan toh, tapi coba caranya kita bisa sosialnya dapat kayak gitu. Ada apa ya feedback positif ke lingkungan sekitar gitu. Apa namanya perbaikan lingkungan kayak tapi pengennya bawa pesan sosialnya kayak gitu. Jadi lah terus awalnya dari kopi, By Coffee. Jadi dari pesan sosial tadi terus kita kepikiran apa namanya dari kopi. Kenapa kok dari kopi? Pengennya dari kopi ini kita bisa menghidupi semuanya. Bahkan dengan kita jualan kopi otomatis kita beli ke petani kopi, kita jualan kopi. Terus kalau kita apa namanya buka suatu tempat, kita punya pegawai, kita menghidupi pegawai kita. Walaupun mungkin kalau di barista di Malang ini ya bayarannya belum UMR, banyak yang belum UMR, cuman kan bisa setidaknya membantu ekonomi mereka, mungkin mereka lapangan pekerjaan. Nah, awalnya pingin adanya nama By Coffee itu dari situ. Jadi dari kopi kita pinginnya bisa mensejahterakan tadi, atau yang poin utamanya mensejahterakan itu ke petani sih. Ya apa caranya kalau ke petani bisa sejahtera, karena kalau petani nggak sejahtera otomatis pasti anak-anak ini nanti bakalan mikir, wah bapak ini bapak tadi petani aku gak enak ini uripe manganku mek dino sego tempe tok gitu. Akhirnya aku tak kuliah, tak sekolah, aku nanti biar aku kerja di perusahaan di Jakarta. Lah kalau semua pelaku industri kopi ini mikir kayak gini, anak-anaknya mikir kayak gini lah, nanti kita jualan kopi gimana kayak kalau nggak ada penerus petani yang ekspor itu kan ya. Ya, nah itu berawalnya dari situ ya. Gimana makanya sebenarnya kita pengen ngangkat campaign ini, cuman sih belum keangkat. Jadi ngangkat campaign ke petani ini tadi, ngangkat campaign namanya By Coffee ini tadi. Gimana caranya dari adanya brand By Coffee ini bisa mensejahterakan terutama ya
salah satunya mensejahterakan pemiliknya juga, maksudnya ya bisa buat kehidupan, bisa buat makan. Kan awalnya dulu bikin brand kopi ini ya buat biar ngopi, kita nggak beli, kita punya kopi sendiri. Cuman kalau sekarang kan kita harus ngobrolin kita hidupnya dari sini kayak gitu, yang dimana keluarga ya dinafkainya dari jualan ini tadi kayak gitu. Like ini nggak apa namanya, nggak memikirkan sustainability nih. Kita ya apa ini kok keluarga aku mangan opo, bojoku mangan opo kayak gitu mikirin. Akhirnya ya wis kecemplungnya di sini. Kayak kasarannya kayak gitu. Tapi apa ya? Nama Baik Coffee sendiri itu memiliki apa ya, filosofi yang cukup ini ya, cukup keren ya sebenarnya. Cukup keren. Misal apa di Jeroni bisa lah. Kalau bisa di develop dan disampaikan ke customer tuh sebenarnya keren. Cuman belum nonton ya udah mungkin ini ya itu kedepannya mungkin dari sini nanti customer ngerti, akhirnya bisa disampaikan ke ke customer kayak gitu. Awalannya mungkin dari sini ya. Cukup menarik ya sebenarnya. Ini jujur aku sendiri baru tahu ini. Masa iya tak seru. Jadi ya dia ya Baik Coffee aja. Emang enak, kayak misal disebutin itu gampang, diingat juga gampang gitu, Baik Coffee. Nah, untuk modal awal tadi udah disebut ya. Kalau untuk pemilihan dari font dari Baik Coffee-nya sendiri itu apakah ada kayak pilihan tertentu apa isinya akhirnya jadi kayak itu? Kalau masalah logo dulu awalnya kita dibantu sama teman kita. Teman kita juga desainer juga, namanya Mas Rio. Mungkin nanti juga bisa dimasukin di sini ya. Itu yang hitungannya juga dia yang bikinin mengasih banyak kita ide, saran, Baik Coffee kamu harus kayak gini, kayak gini. Itu tadi siang aja masih dikasih ide. Kamu nanti kalau ngembangin ini kayak gini untuk bisa ngangkat lokal bisnis. Nanti bisa dicek di Instagram aja mungkin programnya kita nanti di Baik Coffee Batu. Oh iya. Gitu, mau next ini di Baik Coffee kalau di Batu. Jadi gimana caranya kan kita punya Baik Coffee by Kindness. Jadi dari Baik Coffee kita bisa menyebarkan kebaikan. Nah, masih nyambung tadi dengan adanya Baik Coffee, kita bisa membawa kesejahteraan. Nanti idenya itu adalah dari jualan kopi di Baik Coffee kan kita ada tempat di Batu. Itu gimana caranya kita bisa ngangkat lokal bisnis kayak jualan cilok, jualan cimol. Nanti mereka gimana caranya biar bisa kita saling membantu, biar mereka bisa punya tempat duduk. Jadi mereka bisa makan di tempat kita. Jadi mereka orang-orang wisatawan di Batu ini nanti yang pengen jalan-jalan, pengen makan tapi nggak pengen tempat duduk, bisa di Baik Coffee. Nah, tapi mereka juga masih bisa makan dari tempatnya kita. Maksudnya makan di tempat lain. Misal mereka mau beli pangsit terus bawa ke tempat kita kayak gitu. Nah, nanti kita rencananya kayak gitu. Kayak apa ya, lebih ke membuat simbiosis mutualisme ya antara pedagang kecil dengan tempatnya kita. Jadi itu tadi, karena memang goalsnya kita kan pinginnya dengan jualan ini tadi nggak cuma meraih keuntungan cuman bermanfaat. Ya bermanfaat itu tadi kan, karena visinya dari Baik Coffee dari itu adalah ya apa caranya menjadi perusahaan yang bermanfaat di berbagai ini. Jadi karena kan dalam hadis kan ada setiap manusia sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Iku gini berawalnya tegak kono, budale tegak kono. Jadi dari situ dengan kita mengamalkan ini tadi, otomatis yang kita dapatkan nantinya nggak cuma profit aja, tapi kita bisa dapat pahala yang semoga nanti memudahkan kita masuk surga. Kayak gitu. Masuk akal guys. Ternyata bisnis itu nggak sekedar cuan aja. Tapi ya harus memikirkan. Ya apa caranya kita bisa nyari barokahnya bareng, sukses bareng, berjuang bersama. Terus ini mungkin sebelum adanya Baik Coffee ini, kalau dari aku sendiri kan ya ngerti kan kalau Pak Kancil ini pernah menjalankan beberapa usaha juga. Nah itu mungkin bisa diceritain kan kayak usahanya itu apa aja gitu. Bahkan kita pernah jualan bareng, kerja bareng lah. Itu mungkin ada apa aja sebelum Baik Coffee ini ada. Banyak dulu aku awalnya dari sales sebenarnya. Sales sepatu. Ada namanya dulu brand sepatu di Malang, keren.
pas zaman aku SMP itu namanya Avalen. Oh ya, Avalen. Skateboard. Jadi kita jualan, kita dapat margin keuntungan. Lah itu pas zaman itu masih hits itu. Jadi teman-teman tak, ayo Rek, kita beli sepatu di aku 280 aja. Itu aku dapat margin like gak salah 50.000 apa ya. Lumayan ya, lumayan sekelas anak SMP ya. Anak SMP itu lumayan. Wis nyales sepatu lumayan lama, setahun lebih lah gak salah. Jalan itu terus kita pernah jualan pas zaman viral Maici itu loh. Oh ya, Maici. Ya, Maici. Kita bikin sapi gila. Itu lumayan lama bertahan. Sapi gila itu mulai SMP berarti. SMP. Oh, SMP udah ada ya kelas 3. Artinya SMA. Ya. SMP kelas 3 itu ada pokok posisi pas habis kaki patah itu. Orang jualan keripik itu prestasi pas SMP itu dulu sehari sok nabung 400.000 boleh kan? SMP. Berarti apa ya? Kancil ini benar-benar emang jiwa untuk melakukan wirausahanya itu udah tumbuh dari emang kecil ya. Seneng dagang, totolan. Berarti emang nggak pernah terbesit kayak apa itu? Sebab aku kuliah jurusan ini kerja nih gini. Sama sekali tidak terbesit ya. Tidak terbesit. Bahkan sampai sekarang. Waduh, Pak Joko teleponnya ya Pak. Izin ya. Boleh. Assalamualaikum, Lodi. Lanjut ya. Ini sebenarnya harus dipercepat ya. Jadi emang kalau misal ada sesuatu yang belum atau kelewatan dibahas mungkin kita bisa bikin part 2 ya. Jadi tadi sampai mana ya? Ini berjualan SMP. Itu bisa dipadetin aja ya. Dari SMP kita jualan sapi gila. Itu tapi naik turun. Apa namanya? Jualan nggak jualan. SMA ya kayak gitu. Cuman alhamdulillah dikenali pas SMP SMA itu di sapi gila jualan dan lumayan buat jajan dulu. Nah terus puncaknya pas kuliah dulu pernah tak ikutin pengusaha muda PMW. Wirausaha muda mandiri pokoknya nggak salah itu. Menang itu. Enggak. Cuman masuk 100 besar Jawa Timur. Oh Jawa Timur ya? Ya, soalnya dulu pesertanya 9.000. 9.000 satu Indonesia. Nah kita itu masuk 100 besar ini alhamdulillah. Sangat keren nih. Sangat keren nih alhamdulillah ya. Zaman dulu. Tapi sampai situ tok orang. Terus pas kuliah 2015 apa namanya kita showcase sepatu itu salah satu histori dari Star masih yang sekarang ini ya. Kita berawalnya dari showcase dulu. Apa namanya ada kita hitungannya kayak nge-franchise lah ke Surabaya. Kita nge-franchise ke Surabaya. Terus di Surabaya kita kerja bareng sama apa namanya Mas Warga. Lah itu foundernya Star itu juga itu ya sebenarnya ya. Sekarang udah jadi ini corporate bukan corporate. Warga itu sakno. Nah nanti dari Warga itulah terus showcase kita juga akhirnya apa? Ya mengalami satu hal lah ya. Enggak, tutupnya bukan gara-gara dari kita. Tutupnya dari emang pusatnya sendiri kan. Showcase-nya dijual ke Bali. Ya wis lah kita tutup juga ya wis sekalian kayak gitu. Ya. Orang tutup. Nah, terus kita jalan promo-promoan, travelan. Dulu kita juga pernah kerja bareng-bareng. Masih ada kan sekarang? Masih ada. Mau tapi kayak mau diganti nama rencananya. Oh, mau diganti nama. Padahal itu juga keren loh namanya itu. Diganti sedikit ya. Kali sih biar nggak promo-promoan dong. Sudah ada alhamdulillah 1 unit. Ini kalau yang mau ke Bromo itu sebenarnya bisa ngebui kita berdua. Bisa. Nggak cuma Bromo aja ya. Ada. Ke seluruh Indonesia mungkin ya. Enggak sih. Insya Allah next travel umroh. Amin. Terus Bromoan itu ya murah. Terus ke Thai Coffee ini ya. Jadi emang cukup banyak ya kayak ya mungkin orang lihatnya kancil nggak minum Thai Coffee, tapi di balik itu semua udah mulai kalau gitu segini ya mulai jual keripik, jual sepatu, bahkan ini kan sepatu konveksi McLaren itu ya, McLaren SMA McLaren. Jadi emang nggak instan ya? Ya nggak instan nggak. Startnya jadi goyang. Oh iya instan. Jadi emang nggak instan. Prosesnya mungkin dari sebelum Thai Coffee sampai dari awal sampai Thai Coffee mungkin 7 tahun paling baru nemu Thai Coffee itu dari SMP kelas 3 ke SMA kan 3 tahun.
SMA ke Buy Coffee itu 2 tahun, 5 tahun lah, 5 tahun 6 tahunan. Tapi kalau dihitung sampai sekarang ini ya ada mungkin 7-8 tahun Untuk proses belajar itu itu ya. Belajar dia kali uang berapa sembarang kali ya. Jadi kalau Buy Coffee sendiri ini sekarang udah masuk tahun keempat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Namanya sama kita juga tahun keempat juga. Semoga tetap strong ya. Amin, semoga bisa sampai anak cucu nanti. Amin. Karena tapi walaupun kita nggak pernah ngelain enif kayak gitu ya alhamdulillah bisa berjalan ya sampai 4 tahun wis pengen nonton ya. Tahun ini tahun keempat ya. Soalnya emang waktu mulai di Surabaya itu kita pernah ikut event yang di ITS. Ikut event bareng kita. Ada fotonya. Pertama kali juga ya. Nanti di sini ya fotonya. Masuk fotonya dulu ya. Cuma Buy Coffee sekarang cabangnya udah banyak, terus masih tetap 2. Habis ini banyak, kita bareng-bareng banyaknya. Nah, terus apalagi nih ya, ini tadi udah dapat panggilan dari Ibu Negara. Mungkin sedikit dipersingkat ya. Kita langsung ini bahas masalah sekarang ini kan udah genap 1 tahun kan ya. Kita di pandemi kan, mengalami COVID, pastinya sangat berdampak kan bagi usaha-usaha, gak hanya usaha kecil, bahkan usaha besar pun banyak yang gulung tikar akibat adanya COVID, banyaknya PHK atau apa ya. Itu dari teman-teman Buy Coffee sendiri itu apa siasat yang sudah dilakukan selama setahun terakhir ini dalam menghadapi COVID-19 itu? Mungkin bisa di-share. Temanku pernah tanya ya, ya aku mau pandemi gini. Aku tak jawab ya sebelum pandemi. Aduh mas, aku sebelum pandemi guys, hidupku udah pandemi mas, uripku wis pandemi mas, aku pandemi. Nanti anak pandemi ya wis. Wis mek baleni uripku sing wingi kayak gitu. Kasaran itu kayak gitu. Kayak gitu aja. Jadi sebelum pandemi wis tergoncang gini udah. Cuman ya dulu sampai kita pernah pas dia Buy Coffee juga. Itu tapi kita mau beli makan tuh ya sih rada susah. Sempat ngerasain kayak gitu. Itu sebelum pandemi. Jadi adanya pandemi itu ya kita pivotnya itu ya sih nggak terlalu susah loh karena memang kita awalnya kan berangkatnya jalan sendiri ya kita tandangi dewe ya. Adanya pandemi dulu mungkin kita punya struktur manajerial, kita persingkat lagi jadi sedikit lagi ya kita babat alas sih itu kan ya kita babat alas lagi. Kita hanya ngulangin susahnya kita dulu lah kayak gitu. Jadi nggak susah-susah banget karena wis pernah, wis pernah susah. Tadi ya wis baleni susah itu pegawai dikat, ya ada yang dikat, ada yang mundur. Terus yang nggak mundur akhirnya wis aku nge-shift lagi nggak apa-apa. Untuk kalau untuk bayar nge-shift kan masih nggak terlalu tinggi. Kayak gitu. Jadi nyiasatinya kita turun lapangan lagi. Dulu kan kita wis itu kan wis rodok nyantai, wis nggak terlalu ngapa-ngapain, udah ada yang handle. Cuman sekarang ya wis kita handle sendiri sampai nge-shift sendiri. Terus yang Mas Acar udah nggak pernah megang keuangan. Mas Carbi itu udah nggak handle keuangan, dia handle keuangan dan belanja sendiri kayak gitu-gitu. Jadi kita bagi tugas. Terus gimana caranya berdua itu bisa jalan semuanya, bisa cover. Dulu pas cabangnya 3 pas itu bisa ke cover semua. Akhirnya cabangnya tinggal 2, kita tutup yang di Surabaya. Surabaya pas pandemi itu karena sewa itu nggak bisa dipaus. Akhirnya kita tutup tinggal 2 cabang. Habis ini kita ya ngulangi yang kita pernah kita lakuin aja dulu. Sampai akhirnya akhir pandemi Desember itu kita mutusin terus kita harus franchise ini kayak gitu. Karena memang pas pandemi memang ya penghasilan kita ya nggak terlalu memang sangat minim, memang dikatakan minim ya minim. Cuman untuk hidup aja lah, sanggup sehari-hari itu pun ya wis biasa. Terus akhirnya terus kita putuskan untuk franchise di bulan November ini. Akhirnya kita franchise yang dimana alhamdulillah ilmunya kita udah ngantongin sebelumnya kan ya. Udah ngantongin beberapa tahun yang lalu kita lakuin itu tadi, kita franchise. Nah dari alhamdulillah kita ada kerjasama franchise. Feedbacknya positif ya dari positif masyarakat juga alhamdulillah kita juga ternyata juga ada yang mau franchise ya kita kayak gitu. Kita sebenarnya orang nggak pede, cuman ternyata kok alhamdulillah banyak yang mau dan itu pun kita alhamdulillah masih belum ngiklan yang gede-gedean. Itu masih ngiklan ya baik WhatsApp, baik Instagram kayak gitu aja Maro. Nah cuman dari outletnya kita sendiri itu masih penjualan ya masih belum stabil. Akhirnya sebaik sebelum pandemi. Ya, akhirnya kita dapat di franchise, kita tombok akhirnya tambal sulam lah Mas Yan. Sampai mungkin bulan ini pun masih kayak gitu.
masih dapat franchise, kita untuk bayar gaji pegawai, dapat franchise bayar gaji Itu pegawai. total sekarang ada berapa franchise ini yang udah Alhamdulillah mungkin dalam proses 8 atau 9 lah. 8 di Kota Malang sama Masih Kota Malang aja ini. Jadi mungkin Masya Kota Allah, Malang ini lumayan lah. udah close. Jadi Nah. mungkin teman-teman yang mau franchise mungkin bisa di kota-kota lain. Oh, kalau emang dibatasi ya, emang sengaja ada pembatasan Ada jumlah pembatasan dari outletnya sekian. Karena kalau itu nanti kasihan yang nge-franchise nanti Ah. malah sepi juga penjualannya. Dan kita ngutamain kalau nge-franchise itu kalau ada lahan sendiri lebih enak. Jadi kalau misal di daerah kabupaten, range kabupaten masih belum, Oh, masih aman ya. masih berarti aman. masih Kalau bisa untuk mau franchise. kota itu kayaknya sudah Untuk cukup. informasi franchise-nya nanti mungkin bisa langsung Hubungi ke DM Instagram atau ke nomor Ya. saya, oke? nanti kita cantumin semua. Nanti kita bisa ketemu langsung. Nah, untuk masalah apa ya, franchise sendiri tuh mungkin apa ya, jadi sebuah pembelajaran juga ya untuk ya kita lah terutama ya. Jadi kayak ya boleh lah idealis, cuma ketika ada kesempatan besar ya besar ya kenapa enggak jangan gitu. dilewatkan gitu. Cuman walaupun kita menimbang-nimbang sebenarnya franchise ini kan ya ada resikonya juga, ada resiko ada resikonya juga. Cuman dengan posisi kita sekarang hitungannya ya kita harus siap lah dengan resiko tadi. Karena kalau kita nggak nge-franchise kita ya akhirnya nggak bisa bayar pegawai karena kan kita pengennya nggak ngutang, cuman alhamdulillah dengan non franchise ini tadi itu pegawai bisa kebayar dengan uang yang kita dapat dari orang franchise kayak gitu. Sama ini juga ya mungkin ya, kalau misal terjebak di pemikiran kayak menimbang-nimbang kayak franchise apa enggak ya, franchise apa enggak, itu mungkin juga apa ya, akan membatasi untuk berkembang juga ya mungkin ya. Bisa. Jadi kalau misal ada yang franchise kan udah memegang tanggung jawab yang lebih gede lagi kan, mungkin bisa untuk apa ya develop gitulah, develop brandnya dan develop brand sama kita sendiri kan brandnya kayak sendiri gitu. gitu Karena ya. kalau tapi untuk pilihan franchise apa enggak itu kembali ke bisnis ownernya masing-masing. Biasanya ada yang emang nggak mau, ada yang eman, ada yang wis aku nggak mau, wis kita kemitraan aja. Apa namanya, brandnya kamu punya modal, kita yang ngelola. Nah kita karena apa namanya udah pernah sebelumnya kayak gitu kemitraan, jadi cuman lebih banyak pusingnya. Kalau kemitraan itu kita mikirnya kita terpaku dengan target, akhirnya ide-ide kreatif kita nggak bisa keluar. Karena kalau kemitraan kita mikirnya dulu kan otomatis penjualan rendah, gimana caranya kita harus tinggi, ya itu yang kesusahnya kita di pertanggungjawaban itu. Akhirnya ya kita nyoba franchise lah, karena kemitraan kan udah pernah. Kalau kita kemitraan lagi kita udah tahu susah-susahnya kayak gimana, harus kita franchise tadi. Walaupun resikonya nanti ya brandnya bisa jadi kurang bagus, itu pasti kayak gitu. Kalau untuk ini untuk apa, strategi marketing mungkin ya, kan kita kan tadi belum ngobrolin masalah itu ya. Untuk sejauh ini strategi apa yang Baik Coffee gunakan gitu? Mungkin itu bisa diceritain apa ya, kayak ringkasannya dari sebelum pandemi sampai sekarang gitu. Mungkin kampanye itu apa aja yang pernah dibuat? Kalau campaign tuh banyak. Apa namanya, kita pernah bikin, kalau kita kan punya tagline minum sambil hidup. Nah itu tapi ngembanginnya untuk sebuah ide marketing belum. Cuman itu jadi sebuah campaign aja, reminder ke orang-orang yang alhamdulillah nanti setiap orang mau minum sambil duduk, kita berusaha ingat kita. Dengan ingat kita mengingatkan minum sambil duduk, otomatis kan dia duduk nih pas mau minum, otomatis dia juga dapat pahala dong, dan kita juga dapat pahala. Nah, tujuannya khususnya di minum sambil duduk itu di situ. Walaupun memang nggak ada dampak secara materi, tapi dampak secara non materi, ya dampak oleh pahala, mikirnya kayak gitu sih. Nah, cuman kalau campaign sebelumnya kita pernah campaign ya yang paling fenomenal itu Baik Coffee Rp1. Oh, Baik Coffee Rp1. Baik Coffee Rp1 itu fenomenal itu. Jadi semua toko, semua outlet, 5 outlet pas itu serentak jam 1 itu digojek Rp1. Itu sangat meledak gitu padahal. Meledak gitu alhamdulillah. Jadi sampai gojek itu ngantri puanjan itu di setiap outlet kita. Itu yang cukup alhamdulillah fenomenal. Nah, cuman kalau kita sendiri secara brand campaign-campaignnya kita sih yang gimana caranya kita bisa saling tegur sapa sama customer. Jadi apa yang pengen customer inginkan di brand kita adain kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke
apa namanya ya engagement, aktif untuk ini ya apa berinteraksi juga aktif ya. interaksi. Jadi kita nyerangnya di engagement sama customer itu biar bisa ke maintenance dengan baik kayak gitu sih. Ya, nanti back office ini juga apa ya memikirkan kedekatan emosional antara Ya. brand sendiri dengan si customer gitu ya. Dan Kira-kira harapannya mungkin kalau kayak gitu mereka akhirnya bisa jadi yang customer biasa jadi loyal customer gitu ya. pengennya kayak gitu. Ada ngobrol kan dengan semakin ngobrol otomatis kenal. Nah kenal kan akhirnya ya harus menimbulkan rasa sayang yang tadi akhirnya bisa sayang ke brand kita. Pengennya kayak gitu. Masuk akal ya. Masuk. Beberapa strategi marketingnya yang dilakukan ya antara lain kayak gitu ya. Apakah intinya berasal dari ya kita ingin sama customer biar caranya biar bisa dekat lah sampai customer kayak gitu. Nah terus kita tadi kan Mas Anjel juga udah spill omset kan ya. Jadi mungkin nggak usah dibahas lagi. Nggak usah habis. Jadi nanti dilihat aja dari awal sampai akhir ya video ini ya. Jadi tadi udah di spill, terus untuk masalah modal juga udah tadi disebutkan juga di angka 6,5 ya. 6,5 itu udah all in sama kopi-kopinya itu udah disebut juga. Jadi terus kita langsung lanjut ke ini mungkin ya. Kayak kalau Mas Anjel sendiri jalanin usaha itu pernah nggak kayak ada pasti kan ada pernah di titik terendah kayak mungkin ada pikiran-pikiran kayak ya apa ya kok gitu gitu atau gimana itu gimana itu pasti kondisi kayak gitu itu pernah masalah buntu aku tak jualan aja aku tak pernah ya ada pikiran kayak gitu ya cuman apa namanya itu pasti ya mungkin lah aku ngomong deh setiap pelaku usaha pasti ya pasti ada kayak gitu ya mana mutung apa capek pasti ada cuman itu balik nih kita bisa manajemen emosi ya apa enggak aku ya pernah sering kadang-kadang kok snack duit itu jualan tapi gak kesel apalagi pas masa-masa pandemi gitu kita jualan beberapa bulan ini rugi terus bukan rugi sih nombokin untuk pegawai kita nombokin beberapa 1 juta 2 juta nah itu sing bikin kadang tuh kesel duit yo kayak gitu cuman balik nih tujuan awal kita ada tadi bikin brand ini kan kita pengennya gimana caranya biar bisa nyebarin manfaat tadi. Nah kalau misal kita berhenti sampai sini kan otomatis manfaat yang kita sebarkan akhirnya ya berhenti sampai sini. Nah itu sing kadang itu balik ayo wis bismillah semoga lagi bisa mana semangat dan dibantu dengan dukungan doa dan dukungan dari keluarga istri akhirnya ya wis bismillah wis dilakukan lagi ya. Ya karena pernah aku jualan itu tapi aku jualan ya omset ada cuman aku sendiri itu untuk makan ya susah karena aku nggak berani ngambil omset pas itu akhirnya harus kangen lah untuk beli kopi pun naik dibeliin ya selalu kok naik apa-apa bantu sama temen itu. Kalau pas masa-masa pandemi juga mirip-mirip ya mirip-mirip lah ya Starbucks juga mirip-mirip. Jadi emang pernah juga ya berada di titik kayak waduh wis ini lagi terbuka gitu. Tapi kalau misal kayak ada nggak omongan-omongan gitu dari beberapa orang atau siapa gitu yang dikenal atau nggak dikenal kayak mungkin kayak apa ya kayak bisa cil kon lapo sih ngelakoni kiai gitu. Itu pernah nggak dapat omongan-omongan? Alhamdulillah sih nggak pernah ya. Paling ya teman-teman ono sing nyeladuk tok kono kalau ngopi susura penak ngono tok tapi ya wis sampai kono tok tapi karena alhamdulillah kan sing kayak ngono karena mungkin wis ngerti wis anjen basike wis bakul iki lek di masih di lapo sih kon kerja iku ya apa lapo sih kon bakul pasti ya mental kayak ngono karena memang ya mungkin wis keinginan iya wis keinginan pribadi wis gak susah lah untuk dibayangin gitu ya pokok dagang wis kecil-kecilan pun ya sik yang penting bisa lah pokok dagang ya. Wah, langsung lagi bos. Siap. Mungkin ini mungkin apa terakhir apa untuk teman-teman mungkin yang masih berpikir-pikir mau buka usaha atau mungkin apa ya sekarang kan banyak kan mahasiswa pada buka usaha atau apa mungkin teman-teman di lain yang karena sudah terdampak COVID akhirnya kepikiran pengen buka usaha atau pengen memulai lah semua usahanya itu mungkin ada lah kayak apa ya pesan dari Kancil juga pesan dari ya kayak gimana gitu maksudnya harus apa aja dipersiapkan lah
Saya persiapkan mungkin pokok kita bondo wani sih yang pasti. Yang penting berani, wis ambil tetepin tujuan kita beberapa tahun ke depan lah. Jadi biar nanti pas mutung kayak tadi pas aduh pas capek inget ambil tujuannya aku mau lah, dan tujuannya kalau bisa jangka panjang. Nah jadi akhirnya pokoknya pasti kan kalau awal orang-orang yang basicnya berpikir itu otomatis dia pasti nggak gerak-gerak, akhirnya bisnisnya nggak jalan-jalan. Tapi orang sing kewanian ya kasarannya kewanian terlalu tatak buruknya nggak mikir resiko, akhirnya yo jebles akhirnya. Nah itu mungkin harus bisa seimbang antara balance antara berani sama manajemen resiko dan manajemen segala macamnya itu tadi. Berarti gak asal eksekusi, sing mikir ya kok aja dipikir toh dan eksekusi gitu ya. Pokok intinya kalau awal itu yang penting berani dulu. Nanti kalau udah jalan kita juga berpikir gimana caranya ini berinovasi dan gimana caranya ini main aman dan clear kayak gitu loh. Enggak terobos trondol kayak. Sebenarnya kemarin tuh ada apa kayak kata-kata sing sangat masuk akal ya. Jadi ini dengar di YouTube ya, tapi lupa itu dari siapa yang ngomong. Itu kayak gini dia ngomongnya. Kalau misalnya mau memulai bisnis, bisnis itu pasti rugi. Resikonya kaya. Pemikirannya dibalik. Bukan bisnis itu pasti kaya, resikonya rugi. Jadi ketika kita nggak siap untuk rugi, ya wis, jangan siap untuk kaya. Iya, gitu. Itu masuk akal gitu. Itu siapa itu ya? Nah, itu aku lupa. Itu tapi wah keren ini ya. Itu lupa itu. Musa Dino paling. Bukan. Itu masih anak muda juga. Nah, mungkin itu ya pesan dari pesan moral. Ya, semoga dari apa ya ngobrol-ngobrol kita ini dapat bisa ada banyak yang dapat manfaatnya lah. Manfaatnya bisa dipetik. Terus mungkin dari kisah perjalanannya Mas Kancil juga ini bisa membuat apa ya teman-teman di luar sana merasa termotivasi. Jarang-jarang yang ngomong serius gini gitu. Biasanya di webinar masa nggak serius gini? Gak pati. Maksudnya gak pernah. Berarti udah sampai kelewatan ya episode ini ya. Kelewatan nih. Dan Buy Coffee sampai kelewat. Ya mungkin karena kita juga di apa ya di ubur-ubur waktu mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kalau misal ada penasaran masih bahas masalah ini itu bisa request kok ya. Bisa. DM aja. Bikin mau didetail mana ya bisa. Bisa kita bahas secara kalau mau di modelnya kuliah online itu juga sangat bisa. Jadi mungkin kalau sekarang ya mohon maaf sampai di sini dulu. Jadi kalau misalnya ada keterbatasan informasi nanti request apa itu bisa di komen langsung di YouTube-nya Star Wars atau enggak bisa DM. Terima kasih untuk Mas Kancil. Jangan lupa follow Buy Coffee, IG-nya Buy Coffee sama IG-nya Star Wars, subscribe juga ya. Kebetulan aku buka potong rambut. Oh ya, ini baru buka usaha baru juga. Apa namanya? Pemuda Cukur. Lokasinya di mana itu? Lokasi di Kaliurang, depan Hotel Deputik. Gabung sama Twist Coffee. Jadi teman-teman yang mau cek bisa langsung buka Instagramnya. Yang mau potong ya langsung teko aja. Langsung semi pangkas rambut. Cuman ada hasilnya jadi dingin, oke? Terima kasih yang sudah menonton. See you di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.